Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam ya teman-teman. Kali ini saya akan membahas untuk persiapan FHCI 2024 Core Value ya teman-teman. Untuk BUMN yaitu akhlak ya. Di sini saya akan menjelaskan materinya sekaligus latihan ya teman-teman, 25 soal ya. Oke, di sini definisi core value BUMN. Ada akhlak ya teman-teman. Akhlak ini ada singkatannya nih. A itu adalah amanah ya, yang memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Nih berikut panduan perilakunya ya. Memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan, berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Jadi inti dari amanah ya pokoknya itu jangan korupsi, lalu komitmen terhadap perusahaan. Biasanya kan di pas pertama masuk tuh ada apa ya, peraturan perusahaan gitu harus diikuti, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, seperti itu ya teman-teman. Dan bertanggung jawab juga nih atas tugas yang diberikan dari atasan gitu. Lalu yang kedua itu adalah kompeten ya teman-teman. Kak, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Di sini meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi itu ketika tugas yang diberikan ya ngerjainnya nggak setengah-setengah, ngeberikan kualitas yang terbaik ya teman-teman. Lalu misalnya ada teman nih yang kesulitan sesuatu hal gitu dan kalian bisa membantunya, ya dibantu gitu, jangan pelit akan ilmu. Terus meningkatkan kompetensi diri ya, ikut-ikut training atau seminar yang memang relevan dengan skill untuk perusahaan gitu, agar menjawab tantangan yang selalu berubah ini nih. Oke, yang ketiga itu adalah harmonis ya teman-teman, saling peduli dan menghargai perbedaan. Di sini menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kan di BUMN itu pasti banyak dari orang-orangnya campur ya teman-teman, dari suku Jawa, suku Sunda, bahkan ada yang dari luar Jawa gitu. Jadi ya saling menghargai setiap orang, suka menolong nih orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif, tidak toksik gitu, selalu saling support dan lain sebagainya ya. Oke, di sini selanjutnya itu ada loyal ya teman-teman. Nah, loyal ini berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nah, di sini tuh menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan BUMN dan negara. Jadi tuh apa namanya, hal-hal kekurangan dari perusahaan itu jangan dibeberkan keluar gitu ya teman-teman. Terus rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Jadi misalnya di perusahaan itu ada project gitu, ya kita totalitas untuk membuat project itu berhasil gitu, untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Kan manfaatnya juga nanti ke negara itu ya teman-teman, ke negara Indonesia. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Patuh di sini itu kalau misalnya dikasih tugas ya dikerjakan sebaik mungkin gitu. Tapi kalau misalnya disuruh untuk memalsukan data atau korupsi gitu, ini kan bertentangan nih dengan hukum dan etika, ya kalian bisa nolak gitu. Oke, di sini adaptif ya, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Panduan perilakunya ini cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Jadi mau terus berkembang gitu seiring perkembangan zaman ya. Terus menerus melakukan perbaikan, mengikuti perkembangan teknologi. Nah ini bertindak proaktif. Jadi nggak pasif ya, nggak diem aja, atau misalnya dikasih tugas terus kalian tidak tahu ya kalian nanya ke atasan kalian atau nanya ke
rekan kerja yang sudah memiliki pengalaman gitu untuk menyelesaikan tugasnya tuh seperti apa gitu, step by stepnya. Jadi jangan diam saja gitu. Oke, di sini kolaboratif nih, membangun kerjasama yang sinergis. Di sini memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Nah, ini bisa rekan kerja atau masyarakat gitu. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Oke, ini 6 core value BUMN ya teman-teman. Oke, kita langsung ke soalnya saja. Silakan teman-teman di post dulu video ini. Kalau sudah menjawab soal ini langsung saya bahas ya. Oke, untuk menjawab soal core value akhlak ini teman-teman pilih jawaban yang baik-baik ya teman-teman, yang sesuai dengan nilai-nilai dari akhlak itu sendiri, bukan gambaran real teman-teman saat di kondisi yang dinyatakan pada soal ya teman-teman. Oke, di sini Anda tidak memahami maksud dan tujuan dari tugas yang diberikan oleh atasan. Apa yang akan Anda lakukan? Menunggu atasan untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari tugas yang diberikan, atau segera menanyakan maksud dan tujuan dari tugas yang diberikan atasan? Ini jawabannya adalah B ya teman-teman, sesuai dengan nilai kompeten ya. Kan kompeten itu kan meningkatkan kompetensi diri, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi kalian kalau misalnya diem aja ya bagaimana kalian bisa berkembang gitu. Bagaimana kalian bisa menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik gitu. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 2. Silakan teman-teman post terlebih dahulu. Kalau sudah, oke langsung saya bahas ya. Untuk nomor 2 ini Anda sudah berjanji nih untuk menjenguk sahabat Anda di rumah sakit sepulang dari kantor. Oh, berarti ini udah jam pulang ya teman-teman, 5 menit sebelum pulang. Oh, berarti ini mau pulang ya. Pimpinan Anda meminta Anda untuk menemaninya membelikan kado ulang tahun anaknya. Bagaimana sikap Anda? Apakah meminta maaf kepada pimpinan karena tidak bisa menemaninya dan menjelaskan bahwa Anda sudah ada janji, atau segera menemani pimpinan dan membatalkan janji dengan sahabat Anda? Oke, kalau dilihat dari konteksnya adalah di sini kan pimpinan itu meminta hal yang tidak berkaitan dengan kantor ya teman-teman atau perusahaan, karena hanya menemani membelikan kado ulang tahun anaknya nih. Berarti kita bisa berhak menolak ajakan tersebut ya teman-teman, karena bukan tentang kantor dan itu juga bersifat pribadi ya teman-teman. Sehingga kita bisa memilih opsi A ya, meminta maaf kepada pimpinan karena tidak bisa menemaninya nih. Harus ada janji harus menjenguk sahabat Anda yang berada di rumah sakit. Oke, lanjut nomor 3. Silakan teman-teman post videonya terlebih dahulu. Kalau sudah, oke langsung saya bahas. Pelanggan melaporkan keluhan nih tentang produk kami di luar hari kerja ya. Tindakan yang saya lakukan adalah apakah memberikan solusi jangka pendek terlebih dahulu atau tanggap menyelesaikan akar masalah. Di sini jawabannya adalah B ya teman-teman, karena dari loyal itu sendiri ya teman-teman. Jadi kita harus loyal kepada perusahaan, rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Jadi kita langsung tanggap nih, ada komplain tanggap supaya komplain itu tidak ada lagi di kemudian hari.
Jadi kita harus loyal kepada perusahaan ya. Oke, lanjut nomor 4. Silakan teman-teman pause videonya terlebih dahulu. Kalau sudah, oke, langsung saya bahas ya. Di sini pandangan saya terhadap alat-alat otomatisasi yang membantu pekerjaan Anda. Yang membantu pekerjaan adalah apakah tetap menggunakan cara manual karena itu yang biasa saya lakukan, atau perlu dikaji karena dapat membantu menjaga hasil kerja. Ini adalah contoh panduan dari adaptif ya teman-teman. Kan kalau adaptif itu adalah cepat menyesuaikan diri. Nih. Terus menerus melakukan perbaikan. Makanya ada alat-alat otomatisasi ya, biar kesalahan itu dapat diminimalisir gitu. Jadi B ya teman-teman jawabannya, karena cara-cara yang manual itu terkadang lebih banyak salahnya gitu. Oke, lanjut nomor 5. Silakan teman-teman pause terlebih dahulu. Kalau sudah, oke, langsung saya bahas ya. Ketika saya melihat suatu yang menyalahi aturan yang dilakukan oleh atasan ya, saya di tempat kerja, saya akan bersikap apakah diam saja tidak mau membuat masalah, melaporkannya, walaupun akan mendapatkan masalah. Ini jawabannya adalah B ya teman-teman, karena ini perilaku amanah ya, amanah. Walaupun atasan nih tetap ya, peraturan perusahaan itu semuanya harus dipatuhi oleh siapapun posisinya gitu, mau atasan, mau bawahan, mau kita sendiri gitu. Itu tetap ya teman-teman berlaku untuk semua pegawai di BUMN. Oke, lanjut nomor 6. Pada saat rapat, silakan teman-teman pause terlebih dahulu ya videonya. Kalau sudah, oke, langsung saya bahas ya. Pada saat rapat nih, anggota tim saya saling memberikan masukan dan ide yang sangat bervariasi. Biasanya saya akan, berarti ini posisinya kita itu adalah pimpinan rapat ya. Apakah memilih ide yang terbaik dari semuanya? Berarti ini memilih satu ide yang paling baik ya. Apakah menggabungkan ide dari anggota satu dan lainnya? Ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Ini perilaku dari kolaboratif yang menciptakan tim yang ideal ya teman-teman. Jadi ya, kita kalau misalnya punya ide banyak dan itu semua bagus ya, kita gabungkan gitu. Ngapain kita pilih cuma satu gitu. Oke, lanjut nomor 7. Silakan teman-teman pause terlebih dahulu video ini. Oke, kalau sudah dijawab, langsung saya bahas. Atasan saya meminta saya untuk menggunakan dana perusahaan nih dalam pembelian produk yang sudah ditentukan. Ternyata terdapat kelebihan ya, dana walaupun sedikit. Sikap saya apa nih? Apakah menggunakan dana tersebut untuk membeli produk lain yang harganya jauh lebih murah, atau mengembalikan dana tersebut kepada perusahaan walaupun jumlahnya sedikit? Ini jawabannya adalah B ya teman-teman, karena core value-nya itu adalah amanah ya, bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan. Kan kalau misalnya dia beli produk lain nih, itu kan anggaran yang dana ini untuk produk yang ini gitu, bukan produk yang lainnya gitu. Kalau misalnya memang dananya itu lebih ya dikembalikan. Kalau misalnya di perusahaan itu butuh dana lagi buat beli produk yang lain, itu harus ada pengajuan dulu gitu, enggak langsung ujuk-ujuk ngambil dana dari pembelian produk
yang ini ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 8. Silakan teman-teman pause terlebih dahulu video ini. Kalau sudah, oke, langsung saya bahas ya. Menurut saya perusahaan yang baik adalah apakah terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan permintaan pelanggan, atau tetap mempertahankan kinerja yang sudah ada dan terbukti benar demi mengurangi resiko kesalahan di masa mendatang. Ini jawabannya A ya teman-teman, adaptif ya core value-nya. Oh iya, untuk setiap soal tuh biasanya ada satu atau lebih gitu core value yang masuk. Jadi kalian di sini hanya memilih jawaban yang sesuai dengan core value-nya ya teman-teman. Entah itu ada satu atau dua itu tidak masalah, yang penting jawabannya itu benar ya teman-teman. Oke, untuk nomor 8 kan adaptif nih, yaitu cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik ya. Menyesuaikan. Ini juga kan BUMN itu kan bisnis ya. Jadi harus bisa menyesuaikan untuk perusahaannya itu tetap berdiri ya. Bagaimana permintaan pelanggannya itu dipetakan gitu supaya keuntungannya tuh makin meningkat gitu setiap periodenya ya teman-teman. Jadi nggak stuck apalagi sampai perusahaan itu kolaps ya. Oke, lanjut nomor 9. Di sini silakan di pause dulu ya teman-teman videonya. Oke, kalau sudah langsung saya bahas. Di sini Anda diminta nih untuk mengisi sebuah training tentang manajemen keuangan pribadi. Hal ini karena perusahaan melihat bahwa Anda termasuk orang yang pandai dalam manajemen keuangan pribadi. Peserta yang menghadiri acara ini ternyata bukan di kalangan sesama karyawan saja, tetapi mahasiswa juga ada nih dari universitas ternama yang ikut training ya. Sikap Anda adalah apakah berusaha semampunya saja untuk memberikan training tentang manajemen keuangan pribadi, atau berusaha dengan tenang dan sangat fokus untuk menyampaikan materi supaya bisa tersampaikan dengan baik. Ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Dan core value-nya itu kompeten ya. Ini yaitu di poin menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Nih, tersampaikan dengan baik. Jadi nggak ngerjain tugasnya tuh nggak setengah-setengah gitu. Asal beres ya udah gitu. Enggak ya, tetapi harus menyelesaikan dengan kualitas terbaik. Oke, lanjut nomor 10. Silakan teman-teman pause terlebih dahulu videonya. Kalau sudah, saya langsung bahas ya. Oke, di sini tawaran beasiswa nih. Begitu banyak diberikan dari perusahaan. Anda sangat berpeluang mendapatkan beasiswa. Anda sangat menginginkan untuk mendapatkan beasiswa tersebut untuk menambah pengetahuan di bidang yang Anda geluti. Tetapi ternyata istri kurang setuju nih, karena takut Anda tidak bisa manajemen waktu, hingga akhirnya membuat pekerjaan tidak selesai dan tidak ada waktu bersama keluarga. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda segera mengambil beasiswa? Tapi menghiraukan nih, tidak menghiraukan ketakutan istri yang tentang pekerjaan tidak selesai dan tidak ada waktu buat keluarga juga, atau berkomunikasi kepada istri kalau Anda berusaha untuk membagi waktu yang baik antara pekerjaan dengan keluarga dan mengambil beasiswa tersebut. Ini jawabannya adalah B ya teman-teman, karena solusinya itu win-win solution. Jadi teman-teman juga kalau memilih jawaban dari soal core value ini
pilih jawaban yang win-win solution ya. Antara dua pihak itu saling menguntungkan gitu. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke nomor 11 ya teman-teman. Silakan teman-teman jawab soal ini terlebih dahulu. Kalau sudah, oke langsung saya bahas ya. Di sini atasan melakukan kesalahan nih yang dapat merusak nama baik dan citra perusahaan ya. Dan saya akan apakah menegurnya meski dia akan tersinggung atau mendiamkan saja nih ya, selama dia memberikan posisi yang aman dalam karir kalian nih. Ini jawabannya jelas A ya teman-teman. Ini loyal ya masuknya. Kan di loyal itu ada menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara ya teman-teman. Jadi ya sudah sewajarnya gitu. Karena dia sudah merusak nama baik dan citra perusahaan, ya tentu kita akan menegur beliau ya, walaupun beliau merupakan atasan kita ya. Oke, lanjut nomor 12, silakan teman-teman post terlebih dahulu. Oke, kalau sudah saya langsung bahas ya. Ini ketika ada tambahan pekerjaan nih dan harus diselesaikan hari ini, sehingga harus pulang larut malam. Apa yang saya akan lakukan nih? Mengerjakannya sehingga tuntas meski di kantor atau di rumah aja nih agar tidak pulang larut malam. Ini jawabannya adalah A ya teman-teman. Kenapa? Kalau ngerjain di rumah takutnya tuh banyak distraksi gitu. Kayak misalnya udah lihat tempat tidur jadi bawaannya males gitu, nggak ngerjain. Sementara tugasnya tuh harus diselesaikan hari ini juga nih. Jadi mau nggak mau ya harus selesai. Jadi yang paling memungkinkan ya ngerjainnya di kantor gitu, tetap di kantor. Baru setelah itu pulang gitu, boleh pulang. Oke, lanjut nomor 13, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Oke, kalau sudah kita bahas ya, bagaimana Anda menentukan prioritas nih ketika tugas yang berbeda memiliki tenggat waktu yang sama. Ini pasti sering banget ditemuin ya kalau misalnya kalian kerja gitu. Tugasnya numpuk tapi deadline-nya itu mepet semua ya. Apa yang Anda lakukan? Saya cenderung merasa kewalahan dan sulit menentukan prioritas yang tepat dalam situasi seperti itu, atau berusaha untuk mengevaluasi tugas atau proyek secara menyeluruh, lalu menentukan prioritas berdasarkan urgensi dan dampak pada keseluruhan tujuan proyek. Ini ya teman-teman jawabannya terbaik, yaitu B. Nomor 13 tuh adaptif ya teman-teman, cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Jadi ya kita harus memetakan gitu, mana sih skala prioritas yang berdasarkan urgensi dan dampaknya ya bagi keseluruhan tugas tersebut gitu. Oke, lanjut nomor 14, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Kalau sudah, oke kita bahas ya. Bagaimana nih Anda bekerja dengan anggota tim lain untuk memastikan semua tanggung jawab dilakukan dengan baik? Apakah mengembangkan hubungan kerja yang kuat dengan anggota tim lain? Dan saya mengambil inisiatif untuk memastikan komunikasi yang efektif dan kerjasama yang baik di antara kami, atau hanya berkonsentrasi pada tugas saya sendiri, mengandalkan anggota tim lain untuk melakukan tanggung jawab mereka sendiri. Ini tentu jawabannya A ya teman-teman, karena ini berkaitan dengan kolaboratif. Kita tuh tidak bisa gitu mengerjakan segala halnya itu sendiri, pasti perlu bantuan anggota tim lain untuk saling berkolaborasi
untuk menciptakan untuk mencapai tujuan yang lebih besar untuk menyelesaikan tugas dengan maksimal gitu. Oke, lanjut nomor 15. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Kalau sudah, oke, langsung saya bahas ya. Di sini atasan Anda nih mengajak Anda untuk terlibat sebagai tim persiapan family gathering, oke, yang akan diadakan oleh perusahaan. Anda belum pernah nih terlibat pada acara tersebut sebelumnya. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah menunggu atasan untuk membagikan pengalamannya menjadi panitia family gathering biar lebih paham gitu bagaimana situasinya, atau mau pelajari peran yang akan Anda lakukan jika bergabung ke dalam tim acara family gathering tersebut dari berbagai sumber? Ini jelas ya teman-teman, jawabannya adalah B, kompeten, terus mau belajar ya teman-teman, aktif mengembangkan diri, tidak pasif gitu, tidak nunggu atasan itu membagikan pengalaman ya kita harus nyamperin ke atasan atau mencari sumber lain gitu yang mungkin dulunya pernah menjadi panitia gitu, rekan kerja kita atau lainnya gitu, aktif pokoknya. Oke, lanjut nomor 16. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Kalau sudah, oke, langsung saya bahas ya. Di sini Anda telah mendatangani kontrak nih dari perusahaan. Oke, untuk berada di satu kantor cabang selama 3 tahun. Jika ketentuan itu dilanggar, Anda harus memberikan dendanya nih ya, 100 juta rupiah. Nih pas tahun keduanya itu ternyata Anda mendapat tawaran nih bekerja di Jerman, yang mana negara itu yang idam-idamkan lah pokoknya. Apa yang Anda lakukan? Apakah menolak secara halus tawaran di perusahaan Jerman, atau mengabaikan pekerjaan sementara dan melakukan wawancara untuk proses rekrutmen di perusahaan di Jerman tersebut? Ini jelas ya teman-teman, jawabannya adalah A ya teman-teman, karena ini kan tanggung jawab gitu, amanah kan, karena dia udah menandatangani kontrak ya, dan itu sifatnya itu mengikat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya tidak kurang dari 3 tahun terus keluar, ya harus bayar denda kalau misalnya tetap mau maksa bekerja di Jerman gitu. Tapi kan di sini di core value amanah itu kita harus bertanggung jawab, memenuhi janji dan komitmen ya yang sudah kita tanda tangani di kontrak kerja gitu. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 17. Silakan dijawab terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, di sini pimpinan kantor nih mengadakan rapat kerja yang membahas penyusunan rencana kerja untuk anggaran tahun depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan ya untuk kegiatan tahun depan nih, apa yang pengen dilakuin gitu. Respon saya, apakah mengajukan ide kegiatan jika ditunjuk saja nih oleh pimpinan, atau berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut ditolak. Ini jawabannya B ya teman-teman, karena adaptif, jadi kita harus proaktif gitu untuk terus memajukan perusahaan gitu, untuk pengembangan diri kita sendiri gitu, walaupun ujung-ujungnya nanti ditolak gitu, tapi kita harus berusaha di awal gitu, bukan pasif seperti jawaban A ya teman-teman.
Oke, kita lanjut ke nomor 18. Silakan teman-teman pause terlebih dahulu. Kalau sudah dikerjakan, oke langsung saya bahas ya. Dalam suatu kelompok nih, kerja biasanya ada anggota kelompok terdiri dari berbagai latar belakang budaya. Dan saya merasa apakah perlu berhati-hati akan apa yang bisa terjadi melalui kata-kata saya atau perbuatan saya di dalam kelompok kerja, atau benar-benar aman nih menjadi diri sendiri apa adanya. Kan toh saya juga tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. Ini jelas ya teman-teman, jawabannya B. Kenapa? Karena ini sesuai dengan sifat nilai adaptif ya teman-teman, menyesuaikan diri, tetapi kita juga tetap menjadi pribadi kita gitu secara utuh gitu. Toh kita juga tidak pernah berkonflik gitu ya. Kalau misalnya jawaban A itu terlalu berhati-hati, dan ini malah seperti kita tidak bisa menyesuaikan diri terhadap rekan kerja kita gitu, yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda dengan kita. Oke, lanjut nomor 19. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, di sini saya menggunakan kendaraan dinas nih, tanpa sepengetahuan kepala kendaraan pada hari libur. Secara tidak sengaja, saya menabrak kendaraan tersebut. Tindakan saya adalah apakah membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan, lalu menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan, atau melaporkan saja nih kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman atau petunjuk dari pimpinan. Ini jelas ya teman-teman, jawabannya A ya teman-teman, karena sebenarnya ini kan salah dia juga ya, membawa kendaraan tanpa sepengetahuan kepala kendaraan di hari libur. Jadi terus dia ini juga nabrak ya, kita ini juga nabrak gitu. Jadi ya sebagai tanggung jawab kita bawa kendaraannya tersebut ke bengkel, lalu ya kita kasih tahu gitu ke pimpinan tentang kejadian tersebut, dan harus menerima apapun keputusan atau hukuman gitu dari pimpinan ya, karena kita dari awal sudah melakukan pelanggaran gitu ya, membawa kendaraan dinas tersebut. Oke, lanjut nomor 20. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Kalau sudah, langsung saya bahas ya. Di sini saya mendapat teguran nih langsung dari pimpinan atas kesalahan yang bukan hanya saya seorang diri sebagai pelakunya. Reaksi saya adalah apakah menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikannya pelajaran berharga, tetapi tetap melaporkan pegawai lain yang turut bersalah agar mereka juga memperbaiki kesalahan, atau menerima teguran juga, mencoba menjadikannya pelajaran juga, tapi tidak mengadukan nih pegawai lain yang turut bersalah. Ini jawabannya A ya teman-teman. Kenapa? Ini sesuai dengan, ini penting gitu. Kita terus berkembang bersama gitu. Kalau misalnya saya sendiri istilahnya ya yang mendapatkan pelajaran berharga itu, nanti yang lainnya bagaimana gitu. Nanti di kemudian hari bisa jadi mereka juga akan melakukan kesalahan yang sama gitu. Makanya di sini kita perlu untuk melaporkan pegawai lain yang bersalah itu agar mereka juga mendapatkan pelajaran berharga sehingga tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Oke, lanjut nomor 21. Silakan teman-teman pause terlebih dahulu. Kalau sudah, oke langsung saya bahas ya. Di sini saya tidak menemukan jawaban di pekerjaan saya atau solusi lah ya, maka saya akan apakah mencari informasi tambahan secara mandiri
atau menunggu dijelaskan orang yang lebih paham. Ini jelas ya teman-teman. A. Pokoknya kok tidak boleh pasif gitu. Kita harus menyelesaikan tugas kita atau menemukan solusi atas permasalahan di pekerjaan kita gitu. Entah itu secara mandiri atau butuh bantuan orang lain, tapi butuh bantuan orang lainnya juga tidak pasif gitu, tidak menunggu seperti ini ya teman-teman. Kita samperin ke rekan kerja kita yang mungkin yang sudah berpengalaman atau menanyakan langsung ke atasan gitu. Pokoknya jangan pilih jawaban yang pasif ya. Oke, lanjut nomor 22. Ketika saya dituntut nih menjadi pimpinan, saya biasanya apakah sigap menetapkan keputusan mandiri atau bertukar pikiran mencari alternatif dengan tim? Ini jawabannya B ya teman-teman, karena mencerminkan kolaboratif. Jadi nggak seenak-enaknya gitu mengambil keputusan mandiri, walaupun bisa jadi kita sebagai pimpinan, kita yang paling berpengalaman di situ, paling banyak pengetahuan, tetapi tetap ya kita kan kerjanya kerja tim, bukan kerja sendiri ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 23. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Oke, kalau sudah kita bahas. Pegawai baru ingin tahu sifat asli dan juga keburukan pimpinan di kantor nih. Dalam menanggapi hal tersebut, saya akan apakah tidak memberitahu karena menjaga nama baik orang lain adalah kewajiban saya, atau tidak memberitahu karena saya dekat dengan pimpinan saya. Oh, ini berkaitan dengan alasannya ya teman-teman. Oke, jawabannya adalah A. Walaupun sama-sama tidak memberitahu, tapi apapun itu, mau rekan kerja kita, mau pimpinan kita, mau bawahan kita, yang menjaga nama baik orang tuh adalah kewajiban ya teman-teman. Ini berkaitan dengan poin loyal ya teman-teman, yaitu menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara. Oke, lanjut nomor 24. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Kalau sudah, oke langsung saya bahas ya. Di sini Ricky tiba-tiba cedera otot nih pada bagian tangan, sehingga ia kesulitan untuk mengetik laporan yang sudah urgent ditunggu atasan. Sebagai rekan kerja, sudah selayaknya saya apakah menyalahkan Ricky karena tidak dapat menjaga diri dengan baik atau segera membantunya? Ini jawabannya adalah B ya teman-teman, sesuai dengan harmonis, yaitu suka menolong orang lain. Ingat ya, bisa di konteks ini kita tuh tidak ada tulisannya bahwa kita tuh lagi sibuk juga atau kita urgent gitu, sedang urgent juga gitu membuat laporan. Tapi kan di sini tidak ada keterangannya, jadi ya udah kita pilih segera membantunya gitu. Oke, lanjut nomor 25. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Kalau sudah, oke langsung saya bahas ya. Di sini saat ini tim Anda nih sedang kekurangan orang untuk mengerjakan suatu job desk. Lalu atasan Anda merekrut satu pegawai baru nih. Oke, di mana pegawai itu fresh graduate ternyata, sedangkan Anda sudah berpengalaman selama 3 tahun di bidang ini. Suatu ketika atasan Anda memberikan pekerjaan ke anak baru. Oke, lalu dikarenakan anak baru tersebut masih belum terlalu paham mengenai job desk yang diberikan, sehingga ia berinisiatif untuk bertanya dan berdiskusi dengan Anda. Namun saat ini Anda juga sedang mengerjakan job desk yang cukup banyak. Yang Anda akan lakukan adalah apakah mengutamakan membantu mengajari rekan kerja dari awal hingga ia bisa
dan meninggalkan pekerjaan sendiri, atau tetap mengutamakan tugas sendiri, namun juga membantu anak baru untuk memberikan sedikit gambaran tugas tersebut? Ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Karena ini menurut saya ini adalah win-win solution, di mana kita tetap menyelesaikan tugas kita dan juga memberikan petunjuk nih kepada anak baru tersebut gitu. Oke, seperti itu. Oke, sekian dulu ya teman-teman video kali ini. Terima kasih banyak yang udah subscribe dan like-nya. Oke, terima kasih.